Kembali lagi dengan Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara-cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, dalam waktu 10 menit ke depan, kita akan membahas tentang strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan, mengelola keuangan, dan mencapai kebebasan finansial. Jadi, siap-siap untuk memulai perjalanan kita menuju kebebasan finansial. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kita. Langsung aja masuk pada bagian yang pertama, definisi dari kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dasar, seperti makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat berdampak pada kualitas hidup dan kesempatan pada masa depan. Kemiskinan dapat didefinisikan dalam beberapa cara, antaranya ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan multidimensi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kondisi di mana seseorang memiliki akses terhadap sumber daya dasar, tetapi tidak memiliki akses yang sama dengan orang lain di masyarakat. Yang ketiga adalah kemiskinan multidimensi, di mana kondisi ini seseorang mengalami kesulitan dalam beberapa aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Lalu, gimana caranya agar kita keluar dari kemiskinan? Cara yang pertama adalah kita harus mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir adalah salah satu langkah penting untuk keluar dari kemiskinan. Karena dengan mengubah pola pikir, membantu kita menghilangkan hambatan-hambatan mental, meningkatkan motivasi dan semangat, membuka peluang-peluang baru, dan meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Cara agar untuk mengubah pola pikir agar keluar dari kemiskinan. Yang pertama, kita harus mengubah mindset kemiskinan. Mengubah mindset kemiskinan berarti menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang menghambat kemajuan. Contohnya, mengganti pikiran, saya tidak mampu dengan saya bisa belajar dan meningkatkan kemampuan saya. Yang kedua, membangun pola pikir positif. Membangun pola pikir positif berarti fokus dalam hal-hal yang positif dan mengabaikan hal-hal yang negatif. Contohnya, mengganti pikiran, saya tidak memiliki uang dengan saya memiliki kemampuan untuk mencari uang. Yang ketiga adalah mengembangkan pola pikir kreatif. Mengembangkan pola pikir kreatif berarti mencari solusi-solusi baru dan inovatif untuk mengatasi masalah. Contohnya, mengganti pikiran saya tidak memiliki pekerjaan dengan saya bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Yang keempat, membangun pola pikir yang berorientasi pada tujuan. Membangun pola pikir yang berorientasi pada tujuan berarti fokus pada apa yang ingin dicapai dan membuat rencana untuk mencapainya. Contohnya, mengganti pikiran saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan saya ingin menjadi pengusaha sukses dan saya akan membuat rencana untuk mencapainya. Dan yang kelima adalah mengembangkan pola pikir yang berorientasi pada solusi. Mengembangkan pola pikir yang berorientasi pada solusi berarti fokus pada mencari solusi-solusi yang mengatasi masalah. Contohnya, mengganti pikiran saya tidak memiliki uang untuk membayar tagihan dengan saya bisa mencari cara untuk menghemat uang atau mencari sumber pendapatan tambahan.
Selanjutnya dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan sangat penting untuk keluar dari kemiskinan loh. Alasannya karena dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, kita dapat meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang peluang dan tantangan. Dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, seseorang itu dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, mengembangkan kemampuan untuk mengelola keuangan, meningkatkan kemandirian dan kesadaran diri, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan dan impian. Selanjutnya adalah peluang pekerjaan. Kita harus mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan kita. Kita dapat mencari pekerjaan di perusahaan atau bahkan menjadi freelance. Selanjutnya adalah mengelola keuangan. Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu kita keluar dari kemiskinan. Berikut beberapa alasannya. Alasan yang pertama adalah menghindari hutang. Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu kita menghindari dari hutang yang tidak perlu dan mengurangi beban keuangan. Yang kedua, meningkatkan tabungan. Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu kita untuk meningkatkan tabungan dan menciptakan dana darurat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu kita meningkatkan pendapatan dengan cara berinvestasi atau mulai berbisnis. Yang keempat, mengurangi pengeluaran. Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu kita mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu kita meningkatkan kualitas hidup dengan cara yang lebih memiliki banyak waktu. Lalu, gimana sih cara mengelola keuangan dengan baik? Yang pertama, kalian buatlah anggaran. Yang kedua, prioritaskan pengeluaran. Yang ketiga, simpan dan investasikan. Yang keempat, hindarilah berhutang. Dan yang kelima, pantau dan evaluasi. Dengan mengelola keuangan dengan baik, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya adalah membangun jaringan. Ya, benar banget, membangun jaringan. Dengan membangun jaringan dapat membantu kita keluar dari kemiskinan. Alasannya karena dengan membangun jaringan kita dapat mendapatkan informasi. Membangun jaringan dapat membantu kita mendapatkan informasi tentang peluang kerja, bisnis, dan sumber daya lainnya. Mendapatkan dukungan. Membangun jaringan dapat membantu kita mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan. Membangun jaringan dapat membantu kita meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, bisnis, atau sumber daya lainnya. Caranya untuk membangun jaringan adalah bergabung dengan komunitas, mengikuti acara, menggunakan media sosial dengan baik. Keluar dari kemiskinan memerlukan usaha dan dedikasi. Salah satu cara efektif untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, kita dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup kita. Hal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kemandirian dan kesadaran diri, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan pendidikan dan keterampilan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan Anda untuk keluar dari kemiskinan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru kita. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan menyerah dalam mencapai tujuan Anda.